Duduk di tempatnya masing-masing dulu ya. Sekarang sudah berapa ya? 20. Makanya yang bawa buka matematika di bukunya 4D. Besok bawa ya pas jamnya matematika bawa 4D. Oke? Makanya bawa dibuka matematikanya halaman. Ya, 75. Sebelumnya perhatikan kunci mulut. Kunci mulut. Kalau Bu Jessica bilang kunci mulut, bilang kalau Bu Jessica bilang anak-anak, jawabnya siap. Anak-anak.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ada yayanya nggak? Yes. Oke, hari ini kita pelajaran matematika bersama Bu Jessica. Siapa Bu? Ada yang belum kenal sama Bu Jessica? Pernah tahu Bu Jessica pas di mana? Sekolah. Pas kapan? Pas pacaran atau pas kelas atau pas di mana? Di luar kelas, sama di pas pacaran. Pacaran. Di UKS pernah? Pas di kelas juga? Ya, sekarang juga ketemu lagi. Kalau ketemu Bu Jessica di jalan, di perpus, di mana aja panggil ya Bu Jess. Oke? Yes. Enggak mungkin salah orang lah. Mungkin saya salah ya. Oke, hari ini kita belajar matematika babnya bangun datar. Bangun datarnya sebabnya bangun segi banyak. Sebelum kita masuk ke materi, kita absen dulu. Coba ikuti Bu Jessica ya. Tangannya ke tepuk ke meja. Kalau satu, dua, tiga, empat. Ayo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Belum bentar ya tangannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Stop. Oke, fokus ya. Fokus gitu ya hitungannya. Sambil tangannya tepuk kita bunyikan ini. Coba dengerin Jessica dulu ya. Hari ini kita siap belajar agar kita jadi anak pintar. Ayo mulai kita berkenalan. Bu Jessica. Siapa? Ini ya. Prof Bu Jessica, Prof Trisang, Prof fokus gitu, nanti fokus ya. Ayo mulai dari dari sana belakang sana gini bener ini. Oke, fokus ya. Dimulai. 1, 2, 3. Hari ini siap belajar agar kita jadi anak pintar. Ayo mulai kita berkenalan. Yang keras. Iya, gas. Oke. Ayan. Sudah langsung lancar, nggak perlu diulang-ulang. Sebelum masuk ke materi, Bu Jessica tanya dulu. Kalau kamu mau jadi arsitek, kira-kira bangun datar apa yang paling sering kamu pakai untuk mendesain rumah? Kota. Kenapa? Datarnya segitiga, bangunannya kota. Kenapa bangunannya kok nggak lingkaran? Lanjut. Pernahkah kamu melihat bentuk yang sama di ubin, jendela, atau permainan?
bisa bicara, apa yang akan dikatakan oleh segitiga pada persegi? Apa kira-kira? Kalau kamu sebuah segitiga, terus kamu bisa ngomong sama persegi, kira-kira kamu ngomong apa? Sama lagi. Aku punya. Aku gak ada rambut. Udah rambut ya. Kenapa ya roda sepeda tidak berbentuk segitiga atau persegi tapi malah lingkaran? Mencoba Kak, kalau sepeda rodanya segitiga bisa dibayangkan, bisa nggak kira-kira tapi geledak-geledak ya. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan itu jadi tujuan pembelajaran kalian hari ini kalian bisa menjelaskan ciri-ciri segi banyak dan menentukan komposisi dan dekomposisi daun segi banyak. Apa itu? Yuk kita belajar Kita belajar sama. Kalau sama Bu Jessica belajar sama. Yang bawa buku pena silakan dibuka. Daun segi banyak dan bukan segi banyak. Ini guys, Kan yang lawan persegi. Saya bisa nggak? Nanti ya. Oke, tadi kan ada bangun namanya apa? Bangun dasar. Nah, bangun dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu segi banyak dan bukan segi banyak. Aku berapa? Aku kita bahas segi banyak dulu. Kunci mulut. Mulut. Segi banyak kalau lihat di gambar nih, beda segi banyak sama bukan segi banyak, kira-kira bedanya apa? Kayak gimana cara membedakan? Bukan segi banyak juga banyak. Prinsip-prinsipnya. Kalau segi banyak tidak ada garis lengkungnya, tapi kalau bukan segi banyak ada garis lengkungnya. Jadi yang ada garis lengkung itu bukan segi banyak. Macam segi banyak
sekarang segi banyak dibagi menjadi dua lagi. Ya, beraturan dan tak beraturan. Tadi bangun data dibagi menjadi dua apa? Segi dan bukan segi banyak. Sekarang segi banyak dibagi lagi menjadi dua, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tak beraturan. Coba artinya kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Segi banyak beraturan adalah sebuah bangun yang semua dan semua sudutnya juga sama besar, sedangkan segi banyak tak beraturan adalah sebuah bangun yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Intinya apa? Kalau segi banyak beraturan, sisinya sama panjang, sudutnya juga sama besar. Kalau tak beraturan, sisinya dan sudutnya tidak sama. Kita lihat contohnya. Segi banyak beraturan tadi, sisinya sama, sudutnya juga sama. 3 sama, ini panjangnya juga sama, besar sudutnya sama, yang segi juga panjangnya sama, sisinya sama. Setiap sisi sempurna panjangnya sama dan sudutnya juga sama. Sekarang segi banyak tak beraturan. Ini contohnya. Ada bangun apa saja bareng-bareng yang warna hijau namanya? Bukan. Yang keras persegi. Warna kuning namanya? Yang warna ungu namanya? Yang warna oranye namanya? Jadi bangun-bangun ini panjangnya tidak sama, besar sudutnya juga tidak sama. Makanya itu dinamakan segi banyak tak beraturan. Sekarang kita lihat contoh bukan segi banyak. Ini contoh-contoh gambarnya yang bukan segi banyak. Ada pertanyaan?
Udah lagi, cepat selesai, cepat. Kita lihat ke depan. Sudah ada jawabannya, nanti yuk pada silang. Dengan tanda silang jika bangun di bawah ini termasuk bangun segi banyak. Mana bangun segi banyak? Kenapa bukan termasuk segi banyak? Karena garis lah. Kemudian yang B apakah segi banyak? Segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan. Karena apa? Karena segi 5 itu panjang sisinya semua sama dan besar sudutnya juga sama. Yang C apakah dia termasuk bangun segi banyak? Kenapa kok? Yang D apakah dia bangun segi banyak? Segi banyak beraturan atau tidak beraturan? Beraturan atau tidak beraturan? Yang setuju beraturan angkat tangan. Yang setuju tidak beraturan angkat tangan. Kenapa jajar genjang termasuk segi banyak tidak beraturan? Apa yang beda? Yang beda itu panjang sisinya dan besar sudut. Selanjutnya, segi banyak yang memiliki 5 sisi beraturan disebut 5 sisi beraturan disebut yang keras segi 5. Kalau 4 sisi beraturan namanya persegi. Kalau 6 sisi beraturan, kalau 8 sisi beraturan, apa saja ciri-ciri bangun segi banyak tidak beraturan? Segi banyak yang tidak beraturan. Apa nanti ciri-cirinya? Apanya yang tidak beraturan? Ayo coba perhatikan. Tadi bangun datar dibagi menjadi 2 dan bukan segi banyak. Tadi yang bukan segi banyak kalau dia ada lengkungnya. Terus segi banyak dibagi menjadi 2 beraturan dan tidak beraturan. Tadi dikatakan beraturan kalau apanya yang sama? Panjang sisi dan sudut. Dikatakan segi banyak beraturan kalau panjang sisi dan sudutnya sama. Dikatakan segi banyak tidak beraturan kalau panjang sisi dan sudut tidak sama.
Segi bangun, segi banyak, tidak beraturan adalah segi banyak, tidak beraturan ciri-cirinya. Betul. Panjang sisi dari masing-masing balon itu tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Nanti contohnya bangun apa? Betul, jajan juga. Kalau yang beraturan contohnya persegi, persegi 6. Contoh benda segi banyak beraturan. Kita baca bareng-bareng teman-teman. Contoh benda segi banyak beraturan di sekitar kita. Sarang lebah itu segi apa? Segi bulat. Sarang lebah? Segi bulat. Sarang lebah? Bulat itu Pak. Anda belum pernah lihat sarang lebah? Sarang itu. Oh sarang toh. Sarang lebah. Weh, berarti sarang-sarang itu. Apakah ya kita lihat banyak. Apakah punya lingkaran? Sarang lebah itu bentuknya. Tidak loh. Persegi. Sarang lebah bentuknya ubin atau lantai? Ubin atau lantai? Bentuknya apa? Kotak kompor. Rambu lalu lintas. Bukan sebelas. Rambutnya ini loh. Rambu lalu lintas kan macam-macam. Tang, atas, tang, yang ini ini kan panjang sisinya sama, sisinya juga sama. Ada lagi yang ini, ya yang segini. Dia termasuk segi banyak ya, perbedaan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Perbedaannya apa? Jelaskan sama Bu Jessica, perbedaannya apa? Kalau segi banyak beraturan, panjang sisi dan ujungnya sama. Kalau tidak beraturan, panjang sisi dan ujungnya tidak sama. Sekarang dibuka buku penanya yuk.